Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih seperti biasa di hari yang cerah ini, asik. Masih ada Bro Ayung datang ke sini. Udah mulai agak panasan gitu ya. Oke. Dan Bro Ayung juga pastinya mau ngebawain satu cerita yang nggak tahu juga ceritanya apa. Langsung aja ke Bro Ayung. Bro Ayung hari ini ada cerita apa? Monggo. Oke. Ini kan. Oke, dan gini tempat ya. dipersilahkan. Jadi ya. Begini, Oke, sopan. terima kasih kesempatannya Mas Bi. Semoga sehat semua ya Bi. Ya. Amin. Dingin soalnya Bi. Terima kasih. Orang di luar panas kok, ada matahari kok. Udah ya. Musim malam itu kemarin hujan seharian soalnya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tentu selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih bersama kami ada Mas Biru, ada aku yang niatnya kita akan seperti biasa ngobrol yang horor-horor ya Bi. Betul. Ya semoga bisa menghibur. Ini ada sebuah kisah tentu Bi. Betul. Jadi sebelumnya ada intro dulu sedikit. Betul. Asik. Betul terus dari tadi. Gimana Bro Kan Ayu? udah ngerti seolah-olah begitu kan dirimu. Oke. Enggak, maksudnya gini, seseorang itu kan namanya manusia, pasti siapa aja punya masa lalu begitu ya Bi. Ada yang masa lalunya baik, kemudian kesininya jadi kurang baik, ada yang dulunya nggak baik, sekarang jadi baik. Nah ini tentang kisah masa lalu seseorang Bi, yang peristiwa tersebut nantinya akan jadi titik balik kehidupannya dia berikutnya begitu. Udah tahu nih jangan-jangan nih. Enggak, maksudnya kan biasanya juga yang diceritain masa lalu Bro Ayung. Lu belum pernah cerita masa depan soalnya gitu kan. Iya ya ngapain itu agak berguna Nanti ya. hantu alien, hantu robot atau apa gitu kan belum pernah. Iya juga ya. Apa iki? Terus Ya wis. Jadi ini cerita masa lalunya Pak Saiful. Pak Saiful. Jadi dulu dia itu sekarang ini Ustadz Bi sebenarnya dia Ustadz. Tapi nama samaran ini ya. Rada necis dia. Ustadz tapi jarang pakai sarung. Senangnya kayak melastar kayak orang-orang nih pakai celana levis. nggak pakai apa-apa gitu. Tapi nggak pakai apa-apa. Ya pakai celana, pakai kemeja biasa, rambutnya panjang kayak dulu Mas Biru lagi masih mengeng gitu kan. Kayak gitulah. Kalah dulu cewek juga. Iya. Gua masih sepantat Bro soalnya. Kamu kan rambutnya panjang sepantat, pantatnya serambut begitu. Pantatnya jadi serambut, naik ke atas gitu. Iya, jadi penampilannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat sekilas ya dia nggak kayak bukan ustadz tapi lebih ke rocker begitu ya. Dia itu Rocker, pecinta rock gitu. Kalau ada rock, wah dia nabrak suka gitu. Rock. Iya ya, kenapa itu rocker dinamakan rocker? Jadi suatu ketika kan memang ada bukan perhelatannya, ada acara pengajian begitu, terus pas hadir jadi kepanitiaannya ya panitia rusuh-rusuh aja kalau aku metang-metangannya aja gitu Bi. Nah itu tak kira itu dia bukan penceramah, bukan ustadz gitu loh Bi. Jadi itu kan di masjid, terus pas waktu ya orang keadaannya kan ada rada-rada musim kayak sekarang nih basah musim hujan, kayak kotor begitu kan kaki. Wirawiri jemput ini jemput ono, yang terbangan udah siap belum ini. Akhirnya kan ada konsumsi ngerewangin nyabang kemana-mana lah, yang penting kelihatan aktif. Dan di sini ada tulisan panitia tuh kayak degek keren gitu. Saatnya cari muka pokoknya. Dulu itu. Saatnya cari muka. Gue lo lihat nih, Lihat gue rajin gitu. Dan dikit-dikit ngeliat ke kaca masjid, benerin peci begitu, benerin kemeja. Di sana banyak ukti-ukti yang dulu tersimpan begitu ya. Dari lubang-lubang itu pada keluar. Nah itu pas itu aku permisi dulu ya, ngapain kencing dulu. Akhirnya itu ke WC-nya masjid. Itu siapa yang? Diriku. Oh oke. Nah itu pas lagi mau ini ya iso-iso lah mau bersih-bersih kaki ada Pak Ipul di sana. Ayo. Iya langsung gundul ngopo kene-kene. Ya enggak ada orang itu lagi ambil wudu Bi. Ada ambil wudu tapi dari belakang kan kayak alingan ini ya, maksudnya dari tempat yang tadi aku cuci-cuci, aku buang hajat juga. Itu ada tembok segini lah, palangan tembok di keramik semua. Jadi kelihatannya kalau misalnya berdiri terus ke tempat wudhu itu kelihatan cuma segini, cuman kempongan lah ya.
boyok kempongan bahasa Indonesia seperut segitulah ya. Nah iya, itu kan kelihatannya rambut dawa gitu kan, rambut panjang begitu kan. Loh perempuan kok udunya di situ kayak gitu loh Bi, karena adepnya yang belakangnya gitu kan, nyerong gitu. Perempuan kok udu situ, siapa sih ya? Akhirnya penasaran pas keluar, oh ternyata sininya pakai lepis, terus orangnya juga cungkring begitu kan, tinggi. Oh laki-laki ternyata. Akhirnya lebih penasaran lagi, orang kok lama gitu ya. Ikut-ikutan wudhu, menjaga wudhu lebih baik begitu kan Bi. Ternyata ono komise Bi, ada komise. Terus setelah selesai dia salaman, Mas begitu kan. Oh iya, kembali lagi aku bertugas dan dia belum jatah ceramah Bi. Ternyata nggak ceramah emang Bi, cuman jadi kayak tetua-tetua kayak gitulah, diundang ya gitulah. Tapi tetap nanti dapat angsop, angsop itu dapat selepetan apa ya. Nah, itulah upeti lah. Upeti begitu. Nah, karena memang capek dan banyak yang diurusin, lagi-lagi pemuda yang kayak aku nggak terlalu bertanggung jawab, nyerintis ke belakang mau medang-medangan nyantai. Loh ternyata itu ada tadi bapak-bapak tadi Bi. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Itu bukan tukang nasi goreng yang suka dijualan di depan RSI situ gitu ya? Mirip kayak gitu Bu. Bi. Mirip banget, rambutnya itu kucai-kucai rada keriting, rambutnya panjang jadi ketutupan dari belakang itu lebih kayak ke sapu di. Ini kawan-kawan yang di Tegal gitu ya, barangkali tahu. Rumah sakit Islam Adi Berna situ. Itu kan depannya tuh ada nasi goreng gondrong. Ya konon yang ngebantuin juga harus gondrong. Iya itu dari dulu itu gondrong. Iya, gue dari makan di situ tuh tahun 2000 kalau nggak salah, 20 tahun. Orang Kaliwadas. Kita mau ceritain nasi goreng apa ceritain sih? Enggak cerita, lu balik ke cerita. Nah, ya itu aku akhirnya duduk-duduk berarti di sisi masjid agak ke belakang begitu ya. Di sana medang-medangan dikasih sekat sengaja biar nggak kelihatan dari pengunjung. Terus kok ada bapak tadi, Bi, bapak-bapak yang gondrong tadi, bajunya dilepas juga, diunting rambutnya gitu kan, ditaleni gini kan, diikat, terus ngobrol-ngobrol tegur sapa, bahasanya enak, lugas, sopan, terus kayak menghargai loh, padahal waktu itu aku pemuda, terus ngomongin tentang kehidupan, Bi. Nah ini setelan apa namanya soundnya kan ngadepnya keluar sana, jadi nggak terlalu berisik di sini begitu ya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku mau curhat tentang kehidupan loh sedikit. Kayak namanya orang kayak gitu kadang-kadang sensitivitasnya apa ya, dia saatnya bisa ngelihat aku ada masalah atau enggak begitu. Akhirnya ngobrol sedikit, dia ngasih solusi, akhirnya menceritakan kehidupan pribadinya Bi. Bahkan katanya pas setelah selesai cerita, tadi udah ceritain belum ya? Belum. Setelah cerita itu apa ya Mas, malah aku cerita masa lalu kok jenengan gitu. Ya nggak apa-apa wis, siapa tahu bisa buat iktibar kata lo nggak jawab gitu. Berpuskan gitu enggak ya? Pernah bikin channel horor apa enggak gitu kan? Enggak. Tak tanyain, tapi kalau ini aku cuman mendengarkan waktu itu. Jadi dia cerita masa lalunya dia itu. Dulu aku nggak kayak gini Mas, apalagi sekarang jenengan mesti tahu, padahal aku nggak tahu. Itu aku duduk di sana jajarannya para aulia, para ustadz, padahal aku orang biasa. Dulu juga aku namanya manusia punya masa lalu, aku elek banget Mas katanya. Ngomong rada wetan, ngomong aku elek banget. Atur aku takon gitu. Iya. Aturnya takon gitu. Aku ngomong siapa Mas, siapa Pak? Ya. Saya. Yang tanya siapa? Yang tanya siapa gitu kan. Itu nangis langsung potong rambut. Jangan gitu. Langsung potong jangan rambut. Jangan pernah cerita. Kalau dia mau ngomong bibirnya langsung lagi. Gitu. Ini kok guyon mulu ya. Aku udah tahu semuanya katanya begitu. Udah lanjut Bro Ayung. Okay. Sorry. Dia cerita dulu saya itu Mas, namanya kehidupan kan ya. Aku pernah menikah. Pernah Pak. Iya sekarang istriku udah nggak ada. Berapa kali gitu udah Pak? Dia masih sendiri duda katanya Bi. Jadi istriku udah meninggal. Dulu itu saya pernah menikah. Terus namanya pemuda-pemuda jenengan masih mending. Masalahnya cuman ya sedikit kayak gitu ya. Orang masalahnya tentu banyak, tapi yang diceritakan tadi segitu. Kalau dulu saya itu komplek banget. Dan yang paling menonjol ya nggak ada yang lain, ekonomi begitu loh. Dan ketika memang ya bisa dipaksakan aku menikah dengan ketiadaan. Sementara istriku juga bukan orang berada. Jadi hari-hari saya nikahi ketiadaan binti kehampaan gitu. Dengan mas kawin ketiadaan. Dengan ketiadaan dan kehampaan ya gitu.
rada nging. Wah, lu Masukkan datang air. tuh, masukkan rambut. Memasukkan rambutnya Ustadz Devi. Terus gimana? Nah itu akhirnya apa? Dia ngomong, dulu itu aku ngalih pikirannya Mas, berubah kayak gitu. Soalnya apa? Ditekan terus sama tadinya istri ya sayang, lagi pacaran jarang-jarang ketemu, walaupun ya minjem motor atau apa gitu, orang seberang desa gitu ya. Tapi lama-lama kok pas udah menikah perangannya berubah. Apa kata orang memang betul begitu ya? Kalau lagi suka yang ditampilin yang apik-apik, yang bagus-bagus. Giliran udah jadi yang aslinya keluar, itu kayak sinkron sama orang tuanya. Jadi saya gimana caranya pinter ngasilin duit sebanyak-banyaknya kayak tetangganya, kayak si Anu, kayak si itu. Sementara kan kerja saya cuma bantu-bantuin di bengkel waktu itu. Ya pengen bikin bengkel sendiri, tapi kan modalnya ya kan, terus nggak enak sama yang tadi ngajak kerja, itu perlu proses gitu kan. Ngapain sih, Bi? Dapat, Bi? Ini dapat lumayan. Dapat lumayan ya. Kilo ini goreng nanti. Alhamdulillah dapat banyak. Kerupuk kulit. Riam biru. Bagus itu bikin sama gitu, kerupuk kulit riam biru. Iya betul. Iya. Nah ini lanjut ke cerita. Akhirnya kalau mumet dia itu pergi ke Jakarta, Bi. Lalu begitu loh, karena dapat tekanan kayak gitu dan nggak poyan, nggak ngomong sama orang tua sama istrinya. Minggat gitu ya. Minggat, dia benar-benar minggat, cuman bawa katanya baju sama ini yang dipakai begitu. Udah gondrong Pak? Belum. Waktu itu belum, tapi ya tetap aja nggak rapi. Orang namanya pusing, mukanya kusut kayak gitu kan. Sampai sana ketemu sama teman-teman yang katanya pada sukses, ternyata ya bukan jelek-jelekin. Mereka itu pemain semua Mas. Pemain apa Pak? Ya kayak gitu, nyari duitnya yang banyak, yang nggak halal, dicampur aduk, ada nomor, ada ini macam-macam. Nah terus tapi mau ngasilin duit, akhirnya aku karena sering gaul sama mereka ke bawah, Bi. Dan itu curanmor, Bi. Terjunnya ke dunia seperti itu. Alhasil aku itu berapa kali terlibat sama mereka, diajarin, akhirnya bisa dibilang agak mahir lah dalam dunia kayak gitu. Dan memang alhamdulillahnya belum pernah ketangkep, kata dia. Ini cerita di sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu, Bi. Yang menceritakan itu, akhirnya yang namanya orang ya, kalau dulu pernah diajarin baik, pernah diajarin ngaji, pernah diajarin yang namanya ini boleh, ini enggak, lama-lama ya aku mikir, masa itu jadi ngirimin ke kampung kayak gitu loh, tapi enggak curhat, enggak terbuka, ini aku kerja apa gitu sama keluarga. Lama-lama juga rasa bersalah itu timbul. Jadi mau sampai kapan, apalagi duit begini tak kasih makan buat istri, buat anak, nanti udah punya anak waktu itu. Udah punya anak. Nah, akhirnya apa? Dia itu mikir, aku mau pulang kampung aja, bikin usaha apa dulu, bengkel, aku mau bengkel kayak gitu. Akhirnya beliau itu Pak Saiful itu pulang kampung, Saiful muda ya. Saiful pulang kampung, setelah pulang kampung tadi malah justru ada musibah. Orang tuanya si istrinya Saiful, mertuanya itu ada penyakit yang cukup kronis. Jadi duitnya buat brul-brulan pengobatan si tadi mertua. Nah, yang bikin nyebelin, mertua perempuan tadi kayak nggak berterima kasih lebih. Seakan-akan ki duitnya sendiri, bukan dari menantu. Malah ngomong ke tetangga seolah-olah mantu apa, nggak ada urun-urunnya, cuman bisa numpang hidup, nggak wani kita gitu loh. Tapi ini tit gitu ya, nggak disensor, nggak bawahnya cuman itu doang gitu. Akhirnya Saiful ini jadi lebih tertekan, jadi emosinya keluar. Tadinya dulu masih bisa, aku udah bisa ngapurani, udah bisa memaafkan, kok aku pulang masih kayak gini juga. Akhirnya timbul pikiran-pikiran yang kemarin pernah dilakukan di sana, Bi. Nah, setali 3 uang dilalai yang di Jakarta itu, salah satu rekannya juga orang yang nggak jauh-jauh dari orang situ. Satu daerah main, Bi. Ya reunian. Itu sama-sama pusing, sama-sama punya duit. Pul, operasi di sini aja ya, Pul. Operasi nggak Pul itu. Wah, enggak, aku nggak mau ngotorin kampung sendiri, nggak mau mencoreng daerah sendiri kayak gitu kan. Ya tapi kan kita begini, kita punya keahlian apa? Bengkel, Jun. Bengkelnya siapa, katanya seperti itu. Wis main-main. Nah itu kali pertama dia ingin melakukan di daerah tersebut. Sayangnya bukan, yang nggak disayangin sih, Bi. Tapi di Cirai itu bukan di daerahnya Saiful, tapi daerah kawannya. Itu beda kecamatan lah seperti itu. Dan Saiful nggak apal masalah daerah situ.
wilayahnya, geografisnya kayak apa di situ kan harus digambar dulu katanya. Itu nggak gambar-gambaran. Yang penting ada desa sepi, ada jalan sepi begitu, nanti ada motor tek begini. Nah itu yang apes yang badan, apes awak itu, dia itu ketahuan sama warga ketika mau melakukan tadi aksi curanmor tadi. Jadi, wah aku hampir dimasak banget waktu itu Mas. Jadi tahu-tahu kayak temanku itu ngomongnya itu baru pertama kali, ternyata dia udah berulang-ulang. Jadi kayak udah diincar. Jadi malah ada apa? Dijebak kayak gitu dijebak begitu, ada warga malah tembakan dia kayak gitu. Yakin aku mau marah ya gimana, jadi aku lari itu terpisah, kata si Saiful sama si kawannya tadi. Jenengan udah gondrong sedikit katanya, tak salah biar jalan terlalu tegang. Akhirnya aku lari sakan terang-terangnya Mas, sakan terang tuh lari nggak tahu tentu arah, tapi buat masih ada skill dulu katanya buat mengelabui, jangan lari ke daerah terbuka apa di tempat yang sepi-sepi, justru masuk ke rumah-rumah warga begitu. Mau sama kayak mancing katanya gitu ya. Orang lagi nonton TV tahu-tahu dorong lari ke dalam. Siapa Mas? Rika siapa? Sampean siapa gitu kan. Dari sorry Bu, maaf Bu, keluar lagi masuk kayak gitu terus. Akhirnya karena kayaknya udah mendingan yang nyari dari aparat juga dari warga, dia itu lari lagi keluar dari tadi kerumunan warga, masuk ke kebun, akhirnya masuk ke dalam itu ada lahan tebu yang luas banget katanya. Aku nggak hafal daerah situ lah, pokoknya masuk aja terus ke tebu. Saya pikir ini cukup luas buat sembunyi. Kalau takutnya si tadi temanku nanti kena bongkar, aku tetap udah ke rumah kena juga. Aku mau sembunyi sekuatnya itu di dalam kebun tebu tadi. Muka-muka nggak ada yang nyari ke situ. Kalau ada juga ada suara begitu kan, aku bisa sembunyi. Ini lari, Mas, sorry Mas, dengan ceritanya waktu itu malam apa pagi? Sore katanya, sore hari waktu ya sadakala lah surup-surup. Berarti masuk ke kebun tebu tadi udah jatuhnya malam, udah maghrib lebih. Aku lari terus, itu masih ada suara-suara ya orang nyari, nanti orangnya masuk. Apa mancing tebunan kata, apa masuk ke tebunan seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi dia itu lari terus, tahu-tahu bles begitu. Jadi yang ya emang dia nggak bawa senter, nggak bawa apa ya, cuma tangan kosong, ada belati buat ngancem doang. Aku nggak pernah ngelukain orang. Itu masuk ke dalam lubang kayak ada sumur begitu. Jadi bles, ya Allah sininya bisa bles kayak los-losan, jadi dalam itu si sumur tadi dalam, tapi kayak nabrak ranting-ranting tebu yang pating telalang gitu loh, sama nyangkut gitu, nggak langsung plek itu, jadi nggak langsung bleng, tapi plek, terus itu jatuhnya. Aku untungnya orang kecengklak, untungnya nggak ada kesleo atau apa. Jadi ininya dulu kayak kempongannya miring begitu loh, posisinya sumurnya kecil, jadi nekuk begini posisinya, badannya inilah letter O gitu. Langsung nggak bisa napas, nggak bisa ngapa-ngapain, itu lama nyampe. Aku waktu itu orang yang jauh dari agama, jauh dari Gusti Allah katanya, nyampe nyebut ya Allah, mau syahadat aja susah banget katanya sampai berapa sekian detik gitu dia bisa bangun. Nah itu di dalam Mas, taunya bukan cuma runtahan, sampah-sampahan begitu, tapi udah air, di dalamnya air, tapi ya segini lah. Pokoknya aku miring ya banyak barang 30 cm itu air begitu ya. Itu gelap banget di situ. Aku tapi senangnya aman nih kalau kayak di sini. Kalau misalnya tak lihat ke atas pas aku bisa bangun, jadi ada lumpurnya juga. Sebetis begitu ada lumpurnya. Kalau aku ngeliat ke atas kan ada cahaya bulan, walaupun itu musim hujan. Tapi udah arang-arangan gitu, hujannya nggak terlalu ini banget dan udah ya musim-musim mungkin bulan apa begitu kan, dia itu bisa ngeliat ke atas, ini rapet banget, cuman ada sela-sela ini dari cahayanya, cuman kayak gitu doang. Orang nggak bakalan bisa nemu aku kalau di sini. Misalnya nyari juga siang kayaknya seluas ini aku udah masuk berapa ratus meter, nggak bakalan kena, kata dia seperti itu. Ini saking lelahnya dia itu. Jadi nyoba ini kalau dipanjat kayak gimana. Jadi perkiraannya dia itu lubang itu kecil, ini sekitar mau 15-an meter apa 10 begitulah. Tapi ya enggak juga sih Mas, masa ada sumur segitu dalamnya di sana. Pokoknya dalam lah kelihatannya, orang bolongannya aja kayaknya kecil. Itu tak raba-raba begini licin.
Gak bisa naik aku kalau kayak gini. Jadi gelap itu di atas ada yang kayak kayu, ditarik begini copot, ditarik copot. Wis aku pasrah wis di sini. Kalau minta tolong sama juga bunuh diri ya. Akhirnya aku cuman bisa diem lama-lama dingin kayak apa. Aku ngantuk tidur gitu. Nah, dalam tidur itu tadi aku kayak peristiwa yang dulu-dulu itu lagi dia melakukan aksi-aksi itu tuh kayak kerekam semua saat itu, Bi. Jadi temennya ngelukain orang atau harus ngambil terus yang korbannya itu kayak sedih, nangis kayak gitu tuh ingat semua saat itu. Dia bangun-bangun ternyata masih jam sekitar tengah malam lah begitu. Jadi masih ada suara sebelum suara-suara orang mau bangunin subuh begitu, Bi. Oke. Menjelang pagi berarti ya? Menjelang pagi. Menjelang pagi tadi. Bangun-bangun itu menjelang pagi. Dan hawanya makin dingin banget dan dia tuh sampai aku giginya gemeretak begitu ya. Ini yang bikin was-was saat itu, aku khawatir banget. Di luar, di atas itu banyak suara. Ya aku pasti ketangkap nih kalau kayak gini caranya. Kayak makin deket terus kayak dari berbagai arah begitu loh. Suaranya kayak muter di atas itu, suaranya banyak orang tapi nggak jelas mereka tuh ngomongin apa. Tapi kayak bukan suara, kalau tadi kan orangnya di mana kayak gitu kan. Nah, di kalau ini kayak orang ngobrol, Bi. Kayak orang ngobrol, lama-lama tambah deket kok nggak nyamperin tapi kayak di atas begitu ya, muter lah di bolongan itu. Kiri kanan bolongan itu ngobrol tapi bahasanya bahasa Jawa begitu. Campur-campur ada bahasa Landanya, orang Landa, Bi, orang Belanda begitu loh. Kok ada orang-orang ngomong kayak gitu, yang dia tahu itu ada yang Verdomen, ada kayak gitunya, Bi. Jadi, loh Mas, kok bisa kayak gitu? Ya nggak tahu, ini pikiran aku saja, apalagi apa ya tadi katanya orang kalau lagi udah lapar terus udah ini kan kadang-kadang pikirannya mana-mana gitu kan, kontrolnya hilang. Tapi tak saring itu jelas banget. Pokoknya kayak aku dulu pernah nyari tebu. Itu kayak mandor lagi ngomong, lagi ini diberesin, ini dipotong begini seperti itu, tapi dalam bahasa Tegal, bahasa Jawa. Itu akhirnya dia itu cuman bisa dengerin, lama-lama itu pagi, Bi. Ini makin hilang, seiring sama itu orang-orang mau bangunin subuh, itu makin hilang suara-suara itu. Nah terus siang harinya gimana Mas? Sampean nggak lapar apa? Aku bilang, ya nggak ada yang bisa dimakan. Jadi pagi itu airnya masih sama segitu, jadi jelas semua. Oh ternyata itu kayak batang-batang tebu yang pada jatuh, terus rumputan kalau ditarik, pokoknya aku nggak bisa naik waktu itu. Nah itu buat ngusir lapar, saya cuman bisa minum air genangan-genangan. Terus tadinya sih orang kotor ya, itu kotor, aku minumnya yang dari embun-embun itu ya, lagi pagi-paginya. Terus makanin daun-daun muda kayak gitu, Bi. Enak Pak, yang nggak enak-enakan lah, yang penting aku bisa bertahan kayak gitu. Sampean berusaha buat naik, nggak bisa Mas, asli nggak bisa, aku cuman bisa pasrah. Itu sampean ngalamin kayak gitu sampai berapa hari? Berarti 3 malam, Bi, katanya. 3 malam berarti paginya itu dia bisa naik ke atas. Ya ada peristiwa di sini yang pengen tak ceritakan. Tadi yang pertama itu dia mendengar sosok-sosok suara seperti itu dan ada orang kayak orang-orang kunanya, orang Belandanya juga. Malam keduanya itu aku bertahan, tapi adem di dalam itu adem. Kadang-kadang buat lapar-lapar itu kayak lempung tak makan wis tak kupul-kupul gitu, yang kayaknya rada bersihan tak makan buat ganjel, minum dari situ. Kalau ada kodok masuk itu banyak ditangkap dimakan ya gitu. Nah ini malam harinya lagi, nggak tahu aku tidur kayaknya sore, bangun itu malam. Ini ada sesuatu yang jatuh dari atas. Ada sesuatu yang jatuh dari atas itu pluk tapi panjang-panjang semua katanya. Panjang-panjang semua, nyentuh kulit, kadang-kadang jatuhin muka, bel kayak gitu, Bi. Nah itu apa, mau tak raba, takutnya ular, Bi. Takutnya ular. Kalau ular jatuh ke situ, apa jangan-jangan ini lubangnya ular atau gimana. Jadi dia cuma mematung, itu kesiksanya hari kedua, nggak ngapa-ngapain, pokoknya itu diem sebisanya. Itu jadi di kaki itu bener kayaknya ular pating kloser begitu loh, Bi. Di sini di kaki kadang-kadang merambat ke tubuh kayak gitu. Ada suara desisannya, Pak. Ada. Yus aku positif gue mesti ular katanya seperti itu. Ini nggak bisa dilihat karena memang saking gelapnya lubang tadi. Dia pengen minta tolong. Kalau aku minta tolong,
siapa tahu orang ada yang dengar, tapi yang mau dengar siapa? Orang lebar banget. Kalau iya, aku berarti ketangkep nanti ya. Itu pasrah lagi. Suara-suara yang di atas itu datang lagi, Bi, kayak yang kemarin. Tapi di sini suara-suaranya itu apa ya? Kayak orang lagi kemarin kayak orang lagi panen. Ini kayak orang lagi mau maculin begitu loh. Tapi nggak ada suara orang Belandanya. Nah ini ada khawatirnya. Kok suaranya cuman orang-orang sini gitu, orang-orang lokal, orang daerah sini. Takutnya malah kemari. Jadi udah mulai ngacau di dalamnya gitu loh, udah mulai ngacau. Jadi dia nggak berpikir itu tadi setan-setan atau apa kayak gitu. Yang penting kalau ya kemari tolong warga, terus aku tolongin, meminta tolong. Tapi pas ngeliat ke atas di bayangan ini yang nongol-nongol, memang mereka itu akhirnya menemukan bolongannya dia tadi, sumur tadi. Tapi wujudnya bukan orang, Mas, yang aku lihat. Wujudnya itu nggak jelas. Jadi kayak cuman hitam-hitam, moncong-moncong begitu. Lebih kayak ke hewan-hewan begitu lebih. Cuman lihat longok nanti gantian kayak gitu terus. Lama nyampe kayak gitu terus. Tapi ada dengusan-dengusan kayak suara kik kayak gitu. Bolak-balik. Musang kali, Pak. Yang nggak tahu. Yang jelas itu longak. Sementara itu di bawah glesar. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu malam itu nyender, tidurnya sambil nyender, katanya dia itu sambil nyender sampai ketiduran. Lah paginya bener-bener ternyata itu ular gede-gede banget katanya. Tapi untungnya bukan ular-ular yang ini, Bi, ular yang berbisa bukan, tapi semacam ular sawah kadut kayak gitu loh. Bisa manjat ya, Mas, ternyata. Jadi ini kok ular-ular biasa gitu kan, mau tak tangkep buat ngisi perut. Kayaknya aku nggak banget makan kayak gitu, nggak, walaupun aku bukan orang Badung, tapi nggak pernah makan kayak gitu. Tahu usir tak tangkepin, tak lemparin ke atas, yang penting jangan geli kayak gitu. Dan itu berlangsung siang-siang aku makin lemes, kayak dehidrasi apa, walaupun udah minum di situ tetap aja lemes banget. Itu nyampe malam ketiga saya itu jadi kayak flashback lagi kehidupan masa lalu, lagi kecil, diajarin ngaji, diajarin yang baik-baik sama orang tua, terus jadi residivis tadi, pernah nyakiti orang, pernah gentak-gentak istri, itu keulang semua, antara tidur terjaga kayak gitu terus. Itu akhirnya aku kayak jadi kelingan sama yang punya hidup itu pasrah. Dan kalau misalnya aku sampai bisa bangun dari sini, bisa naik ke atas, aku mau tobat kayak gitu. Jadi di sana dia syahadat, di dalam syahadat lagi, pokoknya aku mau keluar, ya Allah tolong aku bisa keluar dari sini, dan aku pengen berubah kayak gitu. Itu hujan, Bi, jatuhnya ada hujan gede banget, dan dia itu udah nggak, aku ngomongnya aku sadar apa nggak sadar, apa udah lemes banget. Itu semacam seakan-akan aku tuh keangkat, kayak lagi semedi itu keangkat ke atas. Tahu-taunya pas ngerasa terus airnya makin banyak, jadi enteng, badannya ikut nyampul ke atas. Itu bisa naik, Mas. Itu bisa naik, itu malam ketiga, Bi. Jadi menjelang pagi lah kayak gitu. Nah, saat di situ ada pemandangan yang tadi, yang serem tadi, aku melihatnya, nggak tahu itu karena pikirannya udah sangat kacau, udah lelah banget atau apa, saking lelahnya itu melihat di sekeliling tebu-tebu itu kayak udah dipotongin, dan ada rel, ada ini kereta-kereta zaman dulu, ada orang luarnya juga pakai lampu, malam-malam masih panen seperti itu. Ini aku kok ngamin kayak gini ya Allah, ini apa gitu kan. Tapi dia tetap nyamperin ke mereka, giliran mau nanya itu jadi tebu lagi, semua rapat lagi, Bi. Yakin aku ngaco, aku nggak jelas kayak gini, tapi terima kasih banget udah bisa melalui 3 malam ini. Akhirnya dia itu di malam ketiga tadi bukan pulang ke rumah, tapi ngubungin teman lagi, kenalannya dia, berangkat lagi ke Jakarta, Bi. Kayak gitu, berangkat lagi ke Jakarta lah, dari ongkos dari dia, dan mulai saat itu dia udah mulai ngaji lagi di sana, terus dulunya pernah nyantri juga ternyata. Akhirnya udah jadi ini sampai sekarang. Dia jadi ya tadilah ustadz begitu. Tuh kisahnya cuma kayak gitu. Oke. Sebuah pengalaman yang menarik, pengalaman yang berharga gitu ya. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Semoga kita pastinya bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah ini ya. Namanya orang itu tadi, kita nggak tahu awalnya gimana, ujungnya gimana.
Seperti yang disampaikan di awal, awalnya baik, ujungnya jelek, awalnya jelek, ujungnya baik juga kayak gitu banyak gitu. Itu pilihan kita sih sebenarnya. Mau jadi yang kayak gimana? Jadi katanya dia tuh, ya Ci, masih mending mantan rampok daripada mantan ustadz mas, katanya Iya, gitu. iya sih, itu kan karena jelek di ujung jangan lah. Kalau bisa makin kesini makin baik, kayak gitu. Yaudah gitu aja Bro Ayung ya. Biar nanti kawan-kawan yang menyimpulkan, yang mencerna cerita ini semoga bisa menjadi sesuatu yang positif buat kita semua kayak gitu. Terima kasih dan kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.